Kenapa now? Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiatul Aidil Lizami dengan NIM 24040020 dari kelas 4A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video simulasi rangkaian microcontroller yang dibuat menggunakan software Proteus. Simulasi ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana sebuah sistem digital dapat bekerja menggunakan microcontroller sebagai pusat pengendali, kemudian menghasilkan output berupa tampilan angka pada 7 segmen. Nah, pada awal video terlihat tampilan workspace atau area kerja dari software Proteus. Di dalam workspace tersebut terdapat beberapa komponen elektronik yang saling terhubung membentuk suatu sistem. Nah, komponen utama yang digunakan yaitu microcontroller, 7 segmen, resistor, clock oscillator, tombol input, serta beberapa jalur penghubung atau wiring. Microcontroller pada rangkaian ini berfungsi sebagai otak utama sistem. Semua proses pengolahan data dilakukan oleh microcontroller berdasarkan program yang sudah dimasukkan sebelumnya. Program tersebut biasanya dibuat menggunakan bahasa pemrograman seperti bahasa C atau assembly, kemudian dikompil menjadi file hex dan dimasukkan ke dalam microcontroller pada Proteus. Nah, cara kerja microcontroller dimulai ketika sistem diberi sumber tegangan. Setelah aktif, microcontroller akan menjalankan instruksi sesuai urutan program. Lalu program tersebut mengatur bagaimana output dikirimkan ke 7 segmen sehingga dapat menampilkan angka tertentu. Pada video ini terlihat penggunaan 7 segmen sebagai media output. 7 segmen adalah komponen display digital yang tersusun dari 7 buah LED kecil berbentuk segmen. Setiap segmen diberi nama dari A sampai G. Jika beberapa segmen dinyalakan secara bersamaan, maka akan membentuk angka tertentu. Nah, contohnya untuk menampilkan angka 0, segmen A, B, C, D, E, dan F menyala. Untuk angka 1 hanya segmen B dan C yang menyala. Untuk angka 2, segmen A, B, D, E, dan G menyala. Jadi, prinsip kerjanya adalah kombinasi nyala dan mati pada setiap segmen. Pada simulasi ini, microcontroller mengirimkan data biner ke 7 segmen. Data biner tersebut menentukan segmen mana yang harus aktif. Karena proses ini berlangsung sangat cepat, pengguna dapat melihat angka berubah secara otomatis dan berurutan. Selanjutnya terlihat adanya resistor pada setiap jalur 7 segmen. Fungsi resistor di sini adalah membatasi arus listrik agar LED pada 7 segmen tidak rusak akibat arus berlebihan. Jadi resistor sangat penting untuk menjaga kestabilan dan keamanan komponen. Di bagian lain rangkaian terdapat clock oscillator atau crystal oscillator. Komponen ini berfungsi sebagai sumber denyut clock bagi microcontroller. Clock sangat penting karena menentukan kecepatan eksekusi program. Semakin stabil clock yang digunakan, maka semakin stabil pula sistem bekerja. Kemudian terdapat tombol atau push button sebagai input sistem. Tombol ini digunakan untuk memberikan perintah tertentu kepada microcontroller. Saat tombol ditekan, kondisi logika pada pin input berubah, misalnya dari logika high menjadi low. Perubahan ini kemudian dibaca oleh microcontroller dan diproses sesuai program. Dalam video ini juga diperlihatkan proses simulasi ketika angka pada 7 segmen berubah secara berurutan. Proses ini menunjukkan bahwa program counter berjalan dengan baik. Sistem dapat menghitung naik, misalnya dari 0 sampai 9, kemudian kembali lagi ke angka awal. Proses penghitung ini biasanya menggunakan konsep looping atau perulangan dalam pemrograman. Microcontroller akan mengirimkan data output secara terus-menerus dengan jeda waktu tertentu. Jeda waktu tersebut dibuat menggunakan delay pada program sehingga perubahan angka dapat terlihat jelas oleh mata manusia. Selain tampilan output, video juga menunjukkan bahwa adanya timing diagram atau gelombang digital. Timing diagram ini digunakan untuk melihat perubahan sinyal logika pada setiap pin. Tampilan high biasanya menunjukkan logika 1, sedangkan low menunjukkan logika 0. Dari timing diagram tersebut dapat dianalisis apakah sinyal output sudah sesuai dengan program atau belum.
Jika ada kesalahan logika, maka biasanya pola gelombang akan terlihat tidak sesuai. Karena itu, timing diagram sangat membantu dalam proses debugging atau pengecekan sistem digital. Pada simulasi ini terlihat bahwa sinyal berubah secara teratur dan sinkron. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antara microcontroller dan 7 segmen berjalan dengan baik. Artinya, program yang dibuat sudah berhasil mengontrol hardware sesuai tujuan. Keunggulan simulasi menggunakan Proteus adalah pengguna dapat menguji rangkaian tanpa harus membeli semua komponen fisik terlebih dahulu. Selain lebih hemat biaya, simulasi juga memudahkan proses analisis kesalahan. Jika ada wiring yang salah atau program yang error, maka dapat diperbaiki langsung pada simulasi. Selain itu, Proteus juga mampu menampilkan kondisi kerja rangkaian secara real time, jadi pengguna bisa melihat langsung perubahan output, aliran sinyal, hingga respon sistem terhadap input yang diberikan. Dari keseluruhan video dapat disimpulkan bahwa sistem digital berbasis microcontroller berhasil dijalankan dengan baik. Microcontroller mampu membaca input, memproses data, dan menghasilkan output berupa tampilan angka pada segmen. Timing diagram juga menunjukkan bahwa sinyal bekerja normal dan sinkron dengan program. Simulasi ini memberikan gambaran bagaimana konsep sistem embedded diterapkan dalam dunia elektronika dan otomatis. Prinsip yang digunakan pada simulasi ini sebenarnya banyak diterapkan pada alat elektronik sehari-hari seperti kalkulator digital, penghitung kendaraan, display elevator, jam digital, dan sistem monitoring industri. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak dosen dan teman-teman sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La Habana.